Hei, barusan kamu ngomong apa? Suaranya kurang kedengeran. Aku baru aja ngabisin seloyang pizza nih, makanya kupingku jadi kurang peka. Setelah kita makan banyak, biasanya pendengaran kita memang kurang tajam. Sebagian besar aliran darah diarahkan ke lambung selama proses pencernaan, sehingga suplai ke organ lain jadi berkurang. Kalau kamu mau nonton konser band favoritmu, sebaiknya makan dikit aja ya, biar telingamu tetap tajam. Di atas lambung dan ginjal kiri ada organ mantul yang bisa numbuh lagi setelah diangkat sebagian. Hati kita bisa beregenerasi sendiri dengan membuat sel baru bernama hepatosit. Sel ini mulai membelah setelah hati rusak. Tapi durasi dan jumlah sel yang beregenerasi dipengaruhi oleh tingkat kerusakannya. Menurutmu, lebih parah mana antara nggak tidur dan nggak makan? Ternyata kurang tidur lebih berbahaya loh. Kurang tidur bikin tubuh kita lebih rentan terpapar penyakit. Setelah 24 jam nggak tidur, kamu bisa mengalami gangguan ingatan dan sulit konsentrasi. Nggak tidur 17 jam bikin kamu ngerasa capek, pusing, bad mood, tegang, dan sensian. Wah, jadi pengen tidur lagi nih. Kurang tidur juga bikin reseptor nyeri lebih sensitif dan sekujur tubuhmu jadi lebih pegel-pegel. Oh iya, pendengaranmu juga bakal kena efeknya. Hah? Sedangkan gak makan selama 24 jam masih bisa bikin kamu tetap normal sebelum perutmu tahu kalau kamu belum makan. Di 8 jam pertama, kamu terus mencerna makanan terakhirmu. Dan beberapa jam setelahnya, kamu mulai menggunakan lemak yang tersimpan sebagai cadangan energi. Gak makan selama lebih dari 24 jam bikin tubuhmu mulai mencerna protein. Dan kamu akan mulai kehilangan otot. Ingat ya, gak semua air hujan bisa diminum. Air ini kadang mengandung bakteri dan virus berbahaya. Apalagi di tempat-tempat yang sangat berpolusi, air hujannya bisa mengandung zat berbahaya. Tapi sebagian masyarakat masih mengandalkan tetesan hujan sebagai sumber air utama mereka. Memangnya air hujan punya manfaat kesehatan? Kalau menurut penelitian sih enggak. Beberapa zat berbahaya dalam air hujan memang bisa hilang setelah airnya direbus. Tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu perlu minum air dari sumber yang benar-benar aman dan layak konsumsi. Keringat punya fungsi utama untuk mengatur suhu tubuh dan menambah kelembapan. Misalnya, keringat di telapak tangan yang bikin cengkraman kita lebih kuat. Tapi keringat nggak tiba-tiba muncul di kulit. Di tubuh kita ada sekitar 5 juta pori-pori. Tiap hari kita nginjek seperempat tulang kita loh. Di dalam tubuh kita ada sekitar 200 ruas tulang dan sekitar seperempatnya terdapat di area kaki. Karena kita punya 26 tulang di masing-masing kaki, berarti total di kedua kaki ada 52. Air mata kita punya banyak fungsi penting. Misalnya untuk melindungi mata dari infeksi atau ngebersihin debu dan kotoran. Atau bisa juga karena lagi sedih. Ternyata kita ngeluarin banyak banget air mata loh. Bahkan bisa sampai 113 liter setiap tahun. Hampir muat diisiin ke satu bathtub. Jadi terharu. Tekanan darah kita aktif beberapa jam sebelum kita bangun. Karena di pagi hari, tubuh kita menghasilkan banyak hormon seperti adrenalin dan noradrenalin. Hormon ini bisa ngasih dorongan energi di pagi hari sekaligus naikin tekanan darah yang biasanya lebih tinggi di jam 6 pagi dan jam 12 siang. Tapi di malam hari, tekanan darah kita turun 20% karena biasanya kita cuma tidur dan nggak ngelakuin aktivitas berat. Darah menyumbang sekitar 10% berat badan kita. Banyak juga ya. Kita emang biasa menganggap berat badan kita sebagian besar terdiri dari otot, cadangan lemak, dan tulang. Tapi sebenarnya gak cuma itu. Pada orang dewasa sehat, tulang menyumbang 15% dari total berat badan. Lalu, sekitar 40-45%-nya berupa otot, 15%-nya cadangan lemak, dan sisanya berupa kulit, tendon, rambut, dan materi lain. Coba deh hitung lagi, totalnya udah 100% kan? Ukuran paru-paru kita nggak sama persis. Salah satu bagiannya lebih gede dan bentuknya juga beda. Paru-paru kanan lebih gede dan lebih berat karena di sebelah kirinya ada jantung.
Makanya, paru-paru kiri kita punya lekukan kecil yang biasa disebut cardiac impression. Paru-paru kanan emang lebih besar, tapi agak lebih pendek karena di dekat situ juga ada hati. Hati juga perlu nyender ke paru-paru kan? Kaulah sandaran hati. Beberapa bagian tubuh kita punya ukuran simetris loh. Kamu bisa tahu tinggi badanmu cuma dengan mengukur rentangan tanganmu. Berdasarkan pengukuran ini, para ahli juga bisa bikin teori soal penampilan manusia purba. Rupanya, kita berevolusi jadi lebih simetris agar terlihat sehat dan lebih menarik. Karena kita berjalan dengan dua kaki, fitur tubuh simetris juga ngebantu kita bergerak dengan seimbang tanpa boros energi. Meski indera penciuman manusia nggak begitu tajam, hidung kita bisa mencium sekitar 1 triliun jenis bau. Para saintis masih melakukan riset terkait subjek ini, dan mereka meyakini angkanya bisa bertambah. Beberapa ras anjing memang punya penciuman 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dari kita. Tapi jawara di dunia hewan masih disematkan pada gajah. Mereka punya lebih dari 10.000 jenis gen reseptor penciuman. Kalau manusia dan simpanse cuma berkisar di angka 400. Kamu ngiranya jari kelingking kita paling lemah di antara jari lain kan? Jangan salah. Kalau kelingking kita hilang atau cedera, kekuatan seluruh cengkeraman kita bisa turun sampai 33%. Cairan lambung yang terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida ternyata jauh lebih kuat daripada makanan asam seperti lemon, nanas, maupun tomat. pH asam lambung yang sehat berkisar antara 1 sampai 3. Jadi kalau dipikir-pikir, pH-nya cuma sedikit lebih asam dari asam aki. Helaian rambut kita juga kuat loh. Bahkan ada penelitian yang mengamati ketahanannya pada bahan buatan manusia. Rambut yang sehat diperkirakan bisa menahan beban sampai 12 ton. Kekuatannya ini berasal dari protein rambut yang dikenal dengan sebutan keratin. Protein ini juga ada di kuku dan kulit kita. Cuma sekitar sepertiga manusia yang punya penglihatan sempurna. Dan banyak banget di antara kita yang pakai kacamata dan lensa kontak. Jumlahnya sekitar 66%. Selain kondisi mata yang berbeda, penglihatan kita juga memburuk seiring usia. Saat kita masih bayi, ukuran kepala kita 1/4 dari tinggi badan. Dan setelah 25 tahun, kepala kita cuma 1/8-nya. Ukuran kepala nggak berubah setelah kita bertambah tua. Tapi bagian tubuh lainnya tetap berubah, apalagi kaki dan torso. Otak kita mirip banget kayak komputer super kuat. Satu selnya aja bisa memuat 5 kali informasi dari seluruh ensiklopedia Britannica. Bisa keinget semua nggak ya? Itu tadi jumlah data yang bisa ditampung otak. Tapi dalam istilah elektronik, kapasitas penyimpanan otak kita sekitar 2.500 terabyte. The National Archive of Britain yang nyimpen lebih dari 900 tahun sejarah aja cuma ngabisin kapasitas 70 terabyte. Mungkin karena itulah otak kita perlu asupan oksigen paling banyak dibanding organ lain, yaitu sekitar 20% dari total oksigen yang masuk ke aliran darah. Padahal bobot organ ini cuma 2% dari total berat badan kita. Aktivitas normal dan efek gravitasi bikin tulang rawan di pergelangan kaki, lutut, pinggul, punggung, dan leher kita tertekan. Kalau udah tidur semalaman, tulang rawan kita kembali ke kondisi normal. Umumnya, kita akan 1 cm lebih tinggi di pagi hari daripada di malam hari. Makanya, kita biasa melakukan peregangan setelah bangun pagi.